kuning gitu. Ya. Nah, jadi sampai ada pendapat yang lain, wajah Allah Ta'ala seperti bayi yang baru dilahirkan katanya. Ya, ini saya dengar langsung dari almarhum guru kita Ustaz Hafiz Yazid. Ya, beliau pernah membaca kitab mereka menemukan tentang ibarat seperti itu. Sampai di kitab yang lain dikatakan suara Allah Ta'ala seperti koper yang berdecit katanya. Nyit 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 gitu ya. Memangnya celurut gitu ya. Itu paham, saking parahnya paham mujassimah dan musyabbihah itu. Nah, udah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah aja lah. Hatamkan Sirajul Huda nih, selamat akidah kita insyaallah. Ya. Parah betul. Ya. Sampai seperti itu paham mujassimahnya. Jadi ya kursi, kan ada ayat kursi itu kan. Mereka mengatakan kursi itu tempat meletakkan kaki Allah. Ya, tempat meletakkan kaki Allah. Mereka meyakini Allah punya kaki, namanya aja udah paham mujassimah. Ya, mengakini Allah berjisim. Ya, itu makanya disebut paham mujassimah. Ingat pembahasan Aqidatun Najin kemarin ya. Ya, di sana tempat ya Tokiyudin. Itu orang yang mengajarkan akidah macam itu lebih jelek dari siapa? Dari Dajjal. Ya, di dalam kitab Aqidatun Najin itu. Orang yang mengajarkan akidah seperti itu dia lebih buruk bahkan lebih jelek daripada Dajjal. Masya Allah. Di sini kan tak ada nih kan kayak begini kan. Di luar-luar sana yang ada ya. Itu tadi akibatnya kenapa banyak muda-mudi terutama yang terdoktrin paham Wahabi. Karena yang namanya anak muda itu zaman sekarang belajar itu maunya instan. Tidak macam awak dulu mengaji duduk di majelis ya dengan guru kan gitu kan. Ya. Sabar bahkan satu baris dibaca guru, keterangannya 2 jam. Tapi sabar kita. Ya, itu makanya jadi pemuda zaman sekarang udah hijrah, udah belajar dengan instan, nggak mau datang ke majelis, tengok di YouTube, rupanya ditengok yang itu tadilah, ya, itu tadi Wahabi itu tadi itu ya. Nah, logika pula, kalau memang perbuatan itu baik, tentu Nabi yang melakukannya, kan gitu. Itu kan doktrin mereka. Ya kalau memang itu baik, ya pasti Nabi dan sahabat yang melakukannya. Tapi Nabi dan sahabat nggak melakukannya, itu menunjukkan tidak baik. Itu suka-suka hati mereka aja tuh ya. La haula wala quwata illa billah. Syukur. Jadi hijrah itu bukan merubah penampilan saja. Ya, bukan merubah penampilan zahir saja. Hakikat hijrah itu yang dulu tak tahu rukun wudu jadi tahu rukun wudu. Yang dulu tak tahu kudrah iradah jadi tahu iradah. Artinya hakikat hijrah itu mengaji. Ya, berubah penampilan kita pun ya macam ulama besar pakaiannya tapi tak mengaji itu bukan hijrah yang sebenarnya. Ya, lebih parah salah mengaji. Ya, udah hijrah salah mengaji. Karena memang paham mereka simple. Ya, nggak usah harus hafal 100.000 hadis, nggak usah. Cukup 100 pertanyaan dalilnya 1. Al umuru muhdatsatuha wa kullu bid'atin dolalah wa dolalatu finnar. Ustaz, apa hukum ini? Tinggal dilihat. Oh, Nabi nggak pernah buat. Ya, hadisnya al umuru muhdatsatuha wa kullu bid'atin dolalah wa dolalatu finnar. Ya, nanti pertanyaannya lain lagi. Oh, ini Nabi nggak pernah buat. 1000 pertanyaan dalilnya cuma 1. Kan enak. Ya. Nah, gajinya 20 juta. Sebulan betul. Ya. Nah, itu yang biasa-biasa. Kalau udah yang punya jamaah banyak paling tidak gajinya 80 juta ya per bulan. Ada yang mau biar saya antarkan ke sana di Medan ada tempatnya. Ya. Nah, memang begitu. Ya. Nah, tak apa untuk modal usaha. Ya, jadi sebulan aja jadi Wahabi, second kontrak, dapat 80 juta buka usaha. Rupanya besok mau balik ke Ahlus Sunnah mati dia, kan gitu kan. Mati jadi Wahabi kan gitu kan. Masyaallah tabarakallah. Ya. Ustaz ini menggibah saja katanya. Ini gibah yang diperbolehkan. Ya, gibah yang diperbolehkan. Saya perhatikan 2 karakter ulama dari timur ya, Timur Tengah. Ulama Yaman dari kalangan habaib dan ulama Mesir seperti Syekh Ali Jumu'ah. Mesir itu terkenal keras dan tegasnya. Ulama Mesir nggak segan-segan. Al-Wahabiyatu kilabunar. Saya lihat khutbahnya Syekh Ali Jumu'ah, khutbah Jumat. Ya, Mufti Mesir yang pernah menjabat menjadi rektor Universitas Al-Azhar. Beliau pernah berkhutbah Jumat. Apa kata beliau? Al-Wahabiyah kilabunar. Apa artinya itu?
Ya, Wahabi gunggung-gunggung neraka. Memang ada hadisnya. Itu khutbah Jumat. Tegas disebutkan Wahabi langsung namanya. Ya, pernah suatu ketika Mufti Tarim, ya, dari Hadramaut Mufti Tarim datang ke Aceh, Banda Aceh. Ya, saya datang ke sana. Saya mau, kata orang ulama-ulama Yaman, Habab itu lembut-lembut. Ya, kalaupun jelek dia nggak mau menyebutkan merek. Ya, jadi sewaktu-waktu saya bertanya, sengaja saya sebutkan mereknya, pakai bahasa Arab kita nanya kan, Syekh, bagaimana pendapat antum Syekh tentang Wahabi gini? Marah dia sama saya, Syekh itu ya. Jangan sebut-sebut namanya katanya gitu ya. Kalau bahasa Indonesianya, jangan sebut-sebut Wahabi, ciri-cirinya aja disebut. Nah, jadi ulama itu seperti itu. Ada yang keras, ada yang lembut. Ya, ulama keras itu diwakilkan ulama-ulama Mesir, nggak tanggung-tanggung, langsung disebut Al-Wahabiyah Kilabunar. Itu kan bukan tanggung-tanggung itu. Wahabi gunggung-gunggung neraka. Gunggung itu kan tahu ya. Ya, udah itulah dia ya. Ya, itu kata Syekh Ali Jumu'ah. Tapi ulama-ulama Yaman nggak mau itu nyebutkan. Ya, mereka coba menyebutkan ciri-cirinya. Mana yang bagus? Dua-duanya bagus. Ya. Ya, kalau yang Mesir langsung menyebut merek, orang awam supaya tahu. Ya. Kita kan bercerita, ada aliran menyimpang, ciri-cirinya begini. Siapa lagaknya di Cito Ustadz nih, kan gitu kan? Ya, ketika kita sebut Salafi Wahabi, oh tetanggaku itu lagaknya katanya kan gitu kan? Nah, langsung paham. Kalau ulama Yaman nggak mau nyebut nama, ya masih menjaga muruah saudara sesama Muslim. Ya, dua-duanya bagus, ya dua-duanya bagus. Ya, Mesir tadi itu ya. Jadi saya ini termasuk yang itulah, ikut yang Mesir ini, ya dalam kondisi ini, ya supaya kita jelas siapa yang dimaksud Ustadz ini menyimpang tadi, ya bahkan di Aqidatun Najin jelas, walau nggak disebut namanya kan gitu kan, orang yang mengajarkan akidah mujassimah dan musyabbihah dia lebih jelek daripada Dajjal, itu kan bukan tak tanggung itu, ya siapa yang mengajarkan mujassimah dan musyabbihah itu. Nah, itu tadi disebut namanya di situ. Saya yang menyebutkan Wahabi Salafi udah. Nah, itu jelas tuh ya. Mereka yang mengajarkan itu paham mujassimah dan musyabbihah. Ya, gibah. Ya, gibah yang diperbolehkan. Jadi kalau kita ngaji hadis Riyadhus Shalihin ada beberapa gibah yang diperbolehkan. Salah satunya itu, bahkan orang yang pakar di dalam bidang itu lebih baik dia ceramah tentang itu daripada sholat sunnah. Ya, kenapa? Menyelamatkan akidah umat wajib. Sholat sunnah hukumnya sunnah. Tapi yang ahli. Jangan yang macam awak ceritakan kemarin. Awak ini baru ngaji sikit. Udah nantang-nantang Wahabi. Dapat Wahabi yang pandai baca kitab. Terakhir begolo. Ustadz, tolong dulu nih Ustadz. Ada Wahabi nih Ustadz yang pandai baca kitab. Awak yang dibuat sibuk sama dia. Ya. Berjumpa juga akhirnya. Ya. Jadi kalau nggak pakar kita nggak usah untuk menantang-nantang. Kecuali kita yang diserang kan gitu kan. Nah, kita hujah. Ya, jangan kita nyerang mereka. Itu aja. Sistem defensif kalau main bola ya. Sistem bertahan dia. Nah, itu dia. Ya, itu ghibah termasuk ghibah yang diperbolehkan. Bahkan orang yang pakar di bidang itu lebih baik menyampaikan itu kepada orang awam daripada dia melakukan banyak sholat sunnah. Ya, karena menjaga akidah umat hukumnya wajib. Ya. Kiai Idrus Romli waktu kemarin ke Medan, ya kita satu majelis dengan beliau bercerita, fitnah terbesar zaman sekarang bukan fitnah politik, tapi fitnah akidah. Ya, bukan fitnah politik, bukan fitnah ekonomi, tapi fitnah terbesar adalah fitnah akidah. Ya, karena akidah urusannya akhirat, ya. Murtad dan sesat urusannya kalau fitnah akidah. Ya, ghibah yang diperbolehkan itu salah satunya. Di antaranya ada ta'yin. Ta'yin itu tahu. Misalnya, ini desa apa ini? Apa desa Medang, ya. Ustadz Isa, yo. Ada di desa Medang itu namanya Pak Mahmud misalnya. Kalau ada nih mohon maaf gitu ya. Ya. Pak Mahmud di sini Ustadz ada 3. Ada 1 botak licin, ya. Ada 1 gondutnya naudzubillah, kan gitu kan. Ada 1 yang ganteng. Nah, itu kan botak, gondut itu ghibah tidak tuh? Ghibah. Tapi karena tujuannya untuk ta'yin nggak ada masalah. Oh, Ustadz Isa, Ustadz Tuan Mahmud yang gondut itu di sana rumahnya Ustadz. Nah, itu kan ta'yin, ghibah tapi nggak berdosa. Minta fatwa juga seperti itu.
Ya, suami istri berkelahi misalnya, datang ke rumah ulama, minta fatwa, ya, tentang percekcokannya jatuh talak atau tidak, atau minta saran. Jadi datang ke rumah ulama, Ustadz, saya malam tadi cekcok dengan suami, kata istrinya. Ya, apa masalahnya, Bu? Udahlah Ustadz, gibah itu aib suami saya, katanya gitu ya. Ngapain datang kalau gitu kan? Ya, ngapain datang? Ya, orang mengadukan itu bukan untuk menggibah, tapi minta saran dan fatwa. Suami saya begini, tak dinafkahinya saya, begini. Cemanalah hukumnya Ustadz gitu ya. Itu kan gibah itu kan? Menggibahi aib suami. Tapi tujuannya bukan untuk menggibah, tapi untuk minta fatwa. Nah, jadi kalau bercekcok itu jangan naik status ke Facebook, tapi tanya ke ulama. Itu baru yang betul. Ya, jangan suami istri bertengkar naik status ke Facebook. Ya, zaman sekarang. La haula wala quwata illa billah. Udah cukup ya. Nah, kita lanjut biar ponding lagi. Jadi tadi mungkin itu yang keberapa tadi saya sebut? Keempat tadi itu ya. Zaman-zaman ya, masa. Kemudian mungkin mutaqabilat yang kelima adalah tempat-tempat. Ya, tempat. Yang keenam jihad itu tadi, ya, arah-arah. Jadi 6 perkara tersebut, wujud, adam, sifat, zaman, tempat, jihad. 6. Ya, 6 perkara tersebut dinamakan dia al-mumkin, al-mutaqabilat. Itu dia. Rinciannya kita baca lagi kitabnya. Mana? Maka gitu ya. Ada itu bertentang dengan tiada. Wujud urutan pertama, adam urutan kedua. Maka wujud saling bertentang, ya. Saling bertentang dengan adam yang kedua. Gak mungkin dia dalam satu masa berkumpul dua-duanya wujud sekaligus adam. Itu tidak diterima akal. Ya, tidak mungkin berkumpul dalam satu masa, ya, ada dan tiada, itu tak mungkin, ya, itu mustahil. Maka ada itu bertentang dengan tiada. Dan sifat, ya, yang tentu seperti solah, ya, bertentang dengan segala sifat yang lain daripadanya. Solah itu baik, ya, ada solah, ada aslah, ya. Pernah dengar istilah itu ya? Ada solah, ada aslah. Nah, ada pembahasan namanya fi'lus solah dan fi'lul aslah, yaitu Allah wajib berbuat baik, bahkan yang lebih baik. Allah wajib berbuat baik, bahkan yang lebih baik. Ini pendapat Mu'tazilah. Ya, Allah wajib berbuat baik. Padahal kita tahu Ahlussunnah wal Jamaah, bagi Allah tak ada yang wajib. Ya, bagi Allah adalah jaiz. Ya, secara fi'li, ya, jaiz. Enggak ada yang wajib. Jadi ketika kita kerja mati-matian, enggak wajib Allah menjadikan kita kaya. Kita sakit, kita berobat, tidak wajib Allah memberikan kita sembuh. Ya. Nah, jadi kita sebatas ikhtiar saja, usaha saja. Tetap yang menentukan adalah Allah. Jadi kita nggak bisa protes dengan Tuhan ketika kita sudah melakukan sesuatu untuk menggapai suatu tujuan, suatu cita, dan ternyata hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita tidak berhak untuk menuntut Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang wajib. Bagi Tuhan adalah jaiz, suka-suka Tuhan nak buat apa kepada kita. Ustaz, Allah, ya Allah katanya, aku udah rajin ibadah, tapi kok gini-gini aja hidupku, fakir betul. Ya, sompit betul, nak makan sehari pun susah. Ada orang tetangga tuh sholat pun tidak, kaya betul dia. Di mana keadilanmu ya Rob katanya? Kan gitu kan? Jangan samakan adilnya Allah dengan adilnya kita. Kalau adilnya kita nih, Odan punya duit 100.000, Odan bogi kepada ya Ustadz Isa 50.000, Odan bogi kepada yang lain 50.000. Adil tidak? Adil di sisi kita. Tapi adil bagi zat Allah Ta'ala tidak begitu. Adil bagi Allah Ta'ala, Allah bebas nak berbuat sesuka dia. Ya, bebas. Itu adil bagi Allah Ta'ala. Jadi konsep adilnya bagi kita, jangan dinisbahkan konsep adil itu kepada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walhasil nanti kita jadi Mu'tazilah. Secara tidak langsung kita menjadi Mu'tazilah. Menganggap Allah wajib berbuat sholat,
ataupun aslah. Kan gitu jadinya. Ya, bahaya itu betul. Jadi ada pembahasan namanya fi'lus shalah dengan fi'lul aslah. Ini tapi singkat aja nih ya. Nanti pembahasan khususnya ada itu. Nah, fi'lus shalah dengan fi'lul aslah dalam artian Allah itu wajib berbuat baik, bahkan berbuat yang jauh lebih baik. Ya, itu namanya aslah. Berbuat baik itu shalah, ya. Berbuat yang lebih baik itu namanya aslah. Wajib Allah melakukan itu. Ini pendapat Mu'tazilah. Ya. Jika terdapat suatu fasad itu artinya kekacauan, kerusakan. Ya, seperti kekufuran, kemaksiatan, kedurhakaan, Allah wajib melakukan shalah. Menurut versi siapa tadi? Ya, Mu'tazilah. Allah wajib melakukan shalah. Shalah itu ya kita katakan keberesan atau perbaikan. Ya, Allah wajib berbuat shalah. Kemudian tadi kan terjadi fasad, kekufuran. Maka Allah wajib berbuat shalah. Ya, menurut Mu'tazilah. Berarti Allah wajib menjadikan yang kafir menjadi mukmin. Setelah dia menjadi mukmin kan berarti dia shalah. Dalam posisi pertama shalah. Setelah jadi mukmin wajib bagi Allah memasukkan dia ke surga. Itu namanya aslah. Ya, itu dia lebih baik lagi. Ini Mu'tazilah punya. Ya, ini paham Mu'tazilah punya. Bagaimana pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ahlus Sunnah wal Jamaah hanya membantah poin yang pertama, yaitu tentang masalah shalah tadi. Ya, ketika ada orang kufur, maka tidak wajib Allah menjadikan dia beriman. Ya, tidak wajib Allah berbuat shalah. Tapi tentang aslah, Ahlus Sunnah wal Jamaah ya tidak membantah pendapat Mu'tazilah. Ya, terkait shalah saja yang dibantah Mu'tazilah. Tapi terkait aslah tidak dibantah ya oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Shalah pendapat Mu'tazilah itu yang dibantah Ahlus Sunnah. Ya, Allah tidak wajib menjadikan orang kafir menjadi mukmin atau berbuat shalah. Ya. Nah, tentang setelah dia jadi mukmin, Allah wajib memasukkan dia ke surga, itu kan namanya aslah. Itu pendapat Mu'tazilah, tapi pendapat tentang aslah versi Mu'tazilah ini itu tidak dibantah oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena begini. Ahlus Sunnah wal Jamaah wajib tidak Allah Ta'ala memasukkan kita ke surga. Hukum akal kita tidak wajib. Ya kan? Harus, jaiz. Tapi hukum syariat wajib. Makanya Ahlus Sunnah nggak berkomentar. Ya, nggak menolak. Ya, nggak apa istilah kita? Tidak membantah. Ya, pendapat dari Mu'tazilah. Karena Ahlus Sunnah masih husnuzon kepada Mu'tazilah. Mungkin yang dimaksud Mu'tazilah itu wajib secara syarat. Itulah hebatnya Ahlus Sunnah, ya, mendahulukan husnuzon. Ya, udah jelas-jelas Mu'tazilah ini jelas musuhnya kan gitu kan, tapi tetap husnuzon kepada musuhnya. Jelas itu kira-kira ya. Jadi kenapa Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak membantah ya tentang konsep aslah yang dirumuskan oleh Mu'tazilah? Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah punya pendapat atau persepsi bahwa orang yang beriman beramal soleh ya secara hukum akli tidak wajib memang Allah memasukkan dia ke surga. Orang yang taat dimasukkan ke neraka. Orang yang kafir dimasukkan ke surga. Itu jaiz secara hukum akli. Tapi wajib orang yang taat masuk ke dalam surga, orang kafir masuk ke dalam neraka, itu wajib secara syara. Karena itu janji Allah Ta'ala. Wa amila ya, man amila, apa kan ada ayat itu wa amila sholihat, gitu kan, siapa yang beramal soleh ya maka dia akan dimasukkan ke dalam surga ya, yang dia di bawahnya mengalir sungai-sungai dan dia kekal di dalamnya. Itu kan secara hukum syara. Ya, Allah tidak ingkar janji, tak macam kita. Ya, tidak macam kita nih, banyakan berjanji ya, bersumpah pula. Dia yang muda-muda nih, yang belum nikah mana nih yang muda-muda? Jangan suka berjanji bersumpah sama cewek. Ya, Dek, abang berjanji bersumpah sama kau, Dek. Apa sumpahnya, Bang? Bila mana khatam abang kitab Sirajul Huda, ku pinang kau, katanya. Ya, si Ba'li Butino tadi pun menunggulah. Iyalah pula biar dia sodop bisa mengajak aku nanti. Rupanya udah khatam kitab Sirajul Huda, di lain pula yang dipinang dia.
Ya, padahal dia udah berjanji dan bersumpah. Itu ada kafaratnya itu. Ya, kafarat sumpah. Ya, kafarat sumpah memberi makan 10 orang fakir miskin. Ya, kalau tak mampu memberi pakaian 10 fakir miskin. Kalau tak mampu puasa 3 hari. Ya. Oh, tapi di sini yang muda-muda nggak nampak saya kok, tampang-tampang buaya nggak ada kayaknya. Ya, masih muda nih ya. Memang orang yang khusyuk suka ngaji memang. Ya, kelihatan dia. Jangan suka berjanji bersumpah. La haula wala quwata illa billah. Masih 9:30 lagi. Apa tadi pembahasan itu? Aslah ya. Jadi kenapa, itulah penjelasannya kenapa Ahlussunnah wal Jamaah tidak membantah konsep aslah versinya Mu'tazilah, karena yaitu memandang Ahlussunnah, memandang Mu'tazilah mengatakan Allah wajib berbuat aslah dari sisi hukum syara, gitu ya, bukan daripada hukum akli, husnuzon dia. Padahal kita tahu Mu'tazilah itu ya selalu mendahulukan akal daripada dalil nas. Ya, tapi tetap Ahlussunnah berhusnuzon, itu luar biasa sekali. Makanya terjadi perdebatan, kita kenal ya, perdebatan antara Al-Imam Abu Hasan Asy'ari dengan ayah tiri beliau. Siapa nama ayah tiri beliau? Al-Jubai. Ya, Al-Jubai itu tokoh pemimpin Mu'tazilah di masanya. Ya, jadi itu ayah tirinya. Jadi omaknya Imam Abu Hasan Asy'ari ini menikah dengan Imam Al-Jubai yang beliau menjadi tokoh pelopor daripada pahaman Mu'tazilah. Ya, pahaman Mu'tazilah. Ketika itu Imam Asy'ari bertanya tentang 3 orang pemuda. Yang pertama, pemuda yang sudah dewasa, dia beramal soleh, taat kepada Allah. Kedua, pemuda yang sudah dewasa, dia bermaksiat kepada Allah. Yang ketiga, tentang anak kecil yang belum balik. Itulah 3 pertanyaan yang diajukan Imam Asy'ari kepada Imam Al-Jubai, ya, ayah tiri beliau. Apa kata Imam Al-Jubai? Ya, tentang yang pertama, pemuda yang taat dan beramal soleh, maka dia dapat pahala, dia masuk surga. Ya. Kemudian yang kedua, ya, pemuda yang sudah balik dewasa tapi maksiat, maka dia mendapat dosa dan dia kelak akan masuk ke dalam neraka. Adapun anak kecil yang belum balik, mati belum balik, maka dia tidak mendapat dosa, dia tidak mendapatkan pahala. Makanya menurut Mu'tazilah ada tempat di antara surga dan neraka, namanya manzilah, ya, baina manzilatain. Jadi Mu'tazilah kalau seandainya ditimbang amal kita, dosa dengan pahalanya seimbang, ya, seri, gitu kita katakan. Di mana dia diletak? Menurut Mu'tazilah ada tempat namanya manzilah bainal manzilatain, katanya ya, tempat di antara surga dan neraka. Mungkin orang tuh yang buat memang mungkin ya. Itu buat sendiri dia memang ya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi itu paham Mu'tazilah. Jadi dijawab oleh Imam Az-Jubai, anak kecil yang mati tadi, yang belum balik, dia tidak dapat dosa, dia tidak dapat pahala. Di mana letaknya? Manzilah bainal manzilatain. Ya. Kemudian kata Imam Asy'ari, kalau begitu ayah, kan ayah tiri kan gitu kan. Kalau begitu ayah, anak kecil yang dimatikan Allah tadi, bisa dia komplain kepada Tuhan. Ya Rob, kenapa kau matikan aku dalam kondisi belum balik? Kalau kau matikan aku dalam kondisi sudah balik, kan gitu kan, tentunya aku bisalah pula berbuat taat kepadamu supaya aku masuk surga, nggak masuk manzilah bainal manzilatain tadi, kan gitu kan, nggak jelas tempatnya itu kan. Kata Imam Zubai, Allah akan menjawab, aku yang lebih mengetahui hakikatmu. Ya, ketika dewasa kau akan berbuat maksiat, kata Imam Az-Zubai. Ya, ada ini Mu'tazilah hebat bono memang. Ya. Kemudian yang kedua diajukan oleh Imam Asy'ari, kalau begitu ayah, pemuda yang dewasa yang berbuat taat tadi, kan berbuat maksiat tadi kan masuk neraka ya. Iya, dapat dosa masuk neraka. Dia pun bisa komplain lah ayah dengan Tuhan. Ya Rob, kenapa tidak kau matikan aja aku sebelum aku balik, kalau kau memang tahu aku buat dosa. Kan gitu dibalikkan tadi yang tentang anak kecil tadi kan. Kenapa dimatikan ketika belum balik? Padahal kalau dewasa bisa saja dia taat. Dijawab Imam Jubai, Tuhan lebih mengetahui tentang kondisi anak itu. Ya,
Tuhan mengetahui anak itu bakal berbuat dosa ketika dewasa. Maka dimatikanlah dia sebelum dewasa supaya nggak masuk neraka. Akhirnya pemuda yang sudah dewasa yang buat maksiat tadi komplain lah. Ya Tuhan, ya Rob, kenapa tidak kau matikan aja aku? Ya, ketika aku kocik supaya aku, kalau kau memang tahu aku ketika dewasa buat maksiat. Ketika itu terdiam Imam Jubai, tak bisa menjawab lagi. Ya, selesailah kaji itu pada malam tuh. Ya, mati akal dia, tak dapat dia menjawab lagi. Akhirnya apa? Disitulah Imam Asy'ari melepaskan jubah Mu'tazilahnya, gitu ya istilahnya. Beliau pun berpindah haluan membentuk sebuah ya formasi dengan kawan-kawannya, ya bentuk namanya Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau kumpul dengan ulama-ulama di masanya untuk membantah konsep Allah wajib berbuat sholah tadi. Nah itu dia. Jadi tentang asal dan sholah itu tadi perdebatannya itu tadi. Sodok betul ya. Ulama tuh pintar-pintar. Ayahnya pun didobat. Ya. Anak sekarang ayahnya pun didobat juga. Ya. Baik. Mana tadi kita baca? Tentu seperti sholah, bertentang dengan segala sifat yang lain daripadanya. Ya. Maksudnya sholah itu kan perbuatan baik, maka bertentangan dengan perbuatan selain perbuatan baik. Itu termasuk daripada sifat. Atau bisa juga contoh sifat itu tinggi bertentang dengan pendek. Itu lebih mudah bahasanya ya. Sirajul Huda nih rumit bahasanya nih. Awak aja yang sok pandai-pandaian. Ya, berani-beranian mengajar nih. Dan masa. Ya, masa yaitu zaman-zaman atau waktu. Ya, masa yang tentu seperti sehari. Ya, bertentang dengan segala masa yang lain daripadanya. Ya, zaman-zaman ya, seperti siang bertentang dengan ya malam, itu dia. Dan tempat yang tentu seperti Mekah bertentang dengan segala tempat yang lain daripadanya. Tempat seperti Medan, maka dia berlawanan dengan ya Medang Deras gitu ya misalnya. Gak bisa satu masa tertentu bergabung Medan satu ya dalam satu tempat seperti itu, nggak mungkin, mustahil. Dan satu jihad tadi apa? Arah-arah, ya bukan jihad perang. Jihad yaitu tentu seperti hadapan di depan bertentang dengan segala jihad yang lain. Ini ajib nih contohnya. Kalau kita kan biasa putih bertentang dengan hitam. Ya, itu kurang sempurna. Ya. Ketika dikatakan putih bertentang dengan selain warna putih, nah itu baru sempurna. Ya, paham? Makanya Nafi dengan Adam itu beda. Nafi itu beda dengan Adam. Di mana perbedaannya, Ustaz? Nantilah balik kita ngaji sifat kidam. Ya, 3 tahun lagi. Ya, biar penasaran tak dan jelaskan sekarang. Ya. Jadi ketika dikatakan hitam lawannya apa? Putih. Itu namanya diddun. Ya, kalau di dalam kitab Arab itu namanya diddun. Kan di Arab Melayu ada nggak biasa langsung lawannya disebut gitu, lawan sifat ini? Ya, itu did. Ya kan? Nah, itu did. Ya, kudroh didnya lawannya adalah lemah, kan gitu. Lawan itu did. Tapi ketika dikatakan putih, ya lawannya adalah selain warna putih, berarti kan yang ternafikan semua warna, bukan cuma hitam aja. Tapi ketika dikatakan hitam lawannya putih lawannya hitam, yang ternafi cuma hitam saja, warna lain tidak ternafi. Itu namanya ya did, ya. Ketika dikatakan putih, lawannya selain warna putih, bukan hanya hitam saja yang ternafi, semua warna selain putih ternafi. Itu namanya nakid. Ya, nakid. Ya, nakid. Ya, mana yang lebih bagus kira-kira? Nakid. Ya, lebih sempurna nakid daripada did. Makanya di sini pakai contoh yang nakid dia. Kitab Sirajul Huda nih. Makanya ajib kitab ini. Lain daripada yang lain. Ya. Kalau kita kan contoh did sifat, ya maka bertentang tinggi dengan pendek, itu did. Tapi di sini enggak contohnya. Sifat, ya
tinggi bertentang dengan selainnya. Nah, itu kan berarti nakid. Ya, coba kita baca sekali lagi ya di kitab ini untuk membuktikan pernyataan saya. Mekah itu kan tempat jihad bertentang dengan segala tempat yang lainnya. Kan semua selain Mekah ternafi. Nah, itu namanya did atau nakid? Nakid. Ini udah masuk dalam konsep ilmu mantik namanya. Ya, pernah belajar mantik. Makanya tauhid ini nggak lepas dari pembahasan nalar logika mantikiyah. Ya, kalau kita filsafat istilahnya gitu ya. Nah, itu dia. Jadi itu konsep-konsep mantikiyah dan filsafat itu. Ya, sedikit saya jelas-jelaskan itu. Sisipkan sedikit ya. Malah tak terencana itu. Cuma kena kita baca ini dibuat ulama nih dengan konsep nakid daripada did. Nah, kan bisa aja dibuat contohnya ya siang sehari tadi gitu kan. Lawannya 2 hari. Itu kan did. Tapi ketika dikatakan sehari lawannya selainnya. Ya, semuanya. Kan gitu kan? Berarti itu nakid. Nah, maka lebih bagus konsep nakid daripada did. Cuma di dalam kitab-kitab tauhid secara umum, ulama-ulama itu lebih banyak menggunakan konsep dun ya daripada nakid. Kenapa? Supaya memudahkan orang awam. Ya, putih lawannya apa? Hitam. Kan itu secara umum. Kan gitu kan? Manis lawannya apa? Asin. Kan gitu kan? Jauh lawannya dekat. Itu did, memudahkan orang awam. Muka belakang. Kan gitu kan? Kanan kiri. Tapi kalau nakid ya kanan lawannya selain kanan. Termasuk depan, belakang, ya kiri, atas, bawah semua ternafi. Ya. Makanya lebih lebih keseluruhan luas ya yang ternafikan itu dengan nakid daripada did. Coba kita lihat kitab ini did atau nakid. Contoh-contohnya nakid ya. Jelas itu ya. Nun ya, qaf, ya, dot. Nakidun. Nakidun ya gitu ya. Ya. Ini saya dapat dari almarhum juga. Ya, ketika itu ngaji di rumah beliau kitab Asya Ad-Dasuki, ya Syarah Ummul Barohin. Nah, berdua aja kami mengaji itu. Beliau suka tuh begitu. Mitra-mitra ambil kitab itu katanya. Nah, coba baca nih. Yang ini, begini. Paham kau maksudnya katanya? Sikit-sikit Ustaz. Mana kau tak paham? Ini nakid ini apa nih Ustaz? Oh itu begini. Itulah saya dapat itu. Ya, berdua ada di rumah beliau. Nah sampai juga kan. Nah, itulah ilmu yang bersanad itu, gitu kan? Cemano guru kita menjelaskan begitu juga Odan menyampaikan di sini. Nah, itu pun beliau dapat pasti dari guru-guru beliau. Guru beliau dapat dari guru beliau. Guru beliau dapat dari guru beliau sampai kepada Rasulullah SAW. Allah. Tengok-tengok jam juga Ustaz. Ya. Jangan pura-pura lupa. Ya, bila nanti dah jam 12 saja. Mana tadi? Mekah bertentang dengan segala tempat yang lain daripadanya. Dan satu jihad yang tentu seperti depan bertentang dengan segala jihad yang lain. Nah, itu kan nakid jelas itu kan. Maunya kalau contohnya ya seperti jihad yang tertentu seperti hadapan bertentang dengan segala arah belakang kan gitu. Kalau didun kan gitu kan. Ini dengan nakid ya. Ya, jihad yang lain daripadanya. Dan miqdar yang tentu seperti satu depa. Ya, satu depa itu apa tuh? Sedepa ini satu hasta nih kan. Kalau bahasa kita hasta. Sedepa ini begini. Nah, itulah dia ya. Ya, mengukur tanah. Kalau baris berbaris apa namanya tuh? Bentang tangan gerak gitu. Lentangkan tangan gerak. Nah, itulah sedepa itu ya. Nah, kalau ini sehasta ya. Sekilan ya. Sejengkal ya, kilan jengkal ya kan. Nah, depa itu yang kita kurang paham memang. Berarti depa itu adalah ya sebentangan tangan ya. Satu depo gitu ya. Bertentang dengan segala miqdar yang lain. Nah, itu dengan nakid ya daripadanya. Maka kata syair Melayu. Nah, baca aja lah syairnya tuh. Dan segala mungkin yang ta'aluk dengan dia
kudrah, iradah, Tuhan yang sedia. 6 berbetulan, ya, 6 yang dia ada dan tiada. Begitulah ia, segala sifat dan masa sekalian, segala tempat jihad pun demikian. Ya, segala mikdar depa dan kilan. Kilan itu sejengkal itu ya. Nah, hasta tadi satu ujung jari sampai siku itu ya. Dan sehasta. Dan apa itu? Elu. Kalau di kitab tuh elo. Elo ukuran tangan. Apa tuh elo itu? Ya. Itu ada maksud tertentu dia tuh ya. Dan ada tiada berbetulan keduanya. Sifat yang tentu berbetulan lainnya. Ya, tempat tertentu Syam. Ya, bukan sama Syam. Syam itu ya termasuk Damaskus Syria, itu termasuk Syam. Ya. Sepertinya berbetulan dengan segenap lain negerinya. Masa malam berbetulan siang. Sehari dengan segenap lain masa betentang. Jihad berat berbetulan dipandang dengan segenap jihad. Ketahui adik dan abang. Ya kan? Adik dan abang pula nih. Sodop. Mikdar sedepa dengan mikdar yang lain. Berbetulan tuan tentulah yakin. Ambillah masalah syair yang miskin. Ia riwayatkan daripada alim yang amin. Nah, ini berarti orang alim yang buat syair ini. Ya, kesimpulannya dari syair yang dibaca itu itulah tentang al-mumkinatul mutaqabilat tadi. Nah, mungkin mutaqabilat ada 6 yang kalau betentangkan menjadi 12 jadinya kan gitu kan jumlahnya. Maka wujud berlawanan dengan Adam. Panjang lawannya pendek. Arah atas lawannya bawah. Nah, ini nakid. Ya, ini saya ambil dari kitab yang lain. Apa did? Ya, ini saya ambil dari kitab yang lain. Adam lawannya wujud, panjang lawannya pendek. Ini dari kitab lain ya. Arah atas lawannya bawah. Tempat seperti medan misalnya, berlawanan dengan ya menang deras. Ya, seperti itu seumpamanya. Ini contoh did. Kalau yang di kitab kita Sirajul Huda jelas dengan contoh nakid ya. Nah, jadi luar biasa ini kitab ini. Kesimpulannya si Zaid ya, Zaid misalnya ada nama orang namanya si Zaid. Sebelum Allah menciptakannya, maka jaiz baginya tinggi ataupun pendek pada masa azali. Maka ketika si Zaid wujud diciptakan dan didapati si Zaid itu tinggi, itu sesuai dengan apa yang ditaksis Allah Subhanahu wa taala pada masa azali. Karena taksir itu tidak akan menyalahi taksir. Yaitu konsep hukum akal kita. Ya, apa yang ditaksir Allah dijadikan dari tiada menjadi ada, maka taksir itu tidak akan menyalahi daripada taksis. Ya, kenapa? Karena ta'aluk iradah dengan taksis mendahului ta'aluk kudrah dengan taksirnya. Nah, jadi sebelum Allah menciptakan Zaid, maka jaiz bagi Zaid itu tinggi ataupun pendek. Ketika Allah menciptakannya, nah ternyata didapati si Zaid itu tinggi. Maka sesungguhnya yang mentaksis atau mengkhususkan ia tinggi adalah sifat iradah. Tapi itu majazi bahasanya. Kan itu tadi pembahasan di awal. Ya, taksir bagi zat atau sifat? Zat. Taksis bagi iradah atau zat? Zat. Jadi ketika dikatakan taksis, ya taksis bagi iradah itu adalah bahasa majazi saja. Ya, supaya nggak jatuh haram ataupun makruh, apalagi murtad. Nauzubillahi min dzalik. Terakhir, tadi ada saya sebutkan tentang mungkin. Ya, mungkin itu ada 4 macam. Yang pertama, mungkinun maujudun halan istilahnya. Ya, mungkinun maujudun halan. Apa maksudnya? Yaitu mungkin yang sedang ada pada saat ini. Mungkinun maujudun halan. Mungkin yang maujud halan saat ini. Kan gitu ya. Contohnya apa? Yang ada sekitar kita, sekeliling kita. Langit, bumi, batu, pohon. Itu mungkin tidak? Mungkin. Dan dia wujudnya saat ini tidak?
Wujudnya saat ini. Maka dikatakan mumkinun maujudun halan. Itu dia. Kemudian yang kedua, ya, mumkinun maujudun halan. Hanya panjang pakai lam panjang juga, dipisah dia. Ya, halan, enggak disambung haknya. Hak kecil, halan. Nah, kedua, mumkinun ma'dumun. Mungkin ma'dum itu mungkin yang sudah tidak ada. Ya, dahulunya ada. Sekarang dia tidak ada. Semisal orang yang sudah mati. Ya, kejadian yang sudah berlalu. Masa yang telah lewat. Ya, itu termasuk daripada mumkinun ma'dumun. Ya, mungkin yang ma'dum. Ya, sudah tidak ada dia. Nah, 1 jam. Tahu 1 jam. 2 menit yang lalu. Ya, itu termasuk mumkinun ma'dumun, ya, tak bisa terulang kembali. Kemudian yang ketiga, mumkinun sayujadun, ya. Yang ketiga, ya, mumkinun sayujadun, yaitu contohnya sesuatu yang akan terjadi esok hari. Misalnya contoh, ada wanita hamil, ya. Nah, itu kan secara hukum akal kemungkinan besar dia melahirkan bayi. Jadi wujudnya bayi yang di dalam perut tadi itu termasuk mungkinun sayujadun tadi. Ya, sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang, gitu ya. Kemudian yang terakhir, mumkinun alimallah annahu lam yujad, ya. Mumkinun alimallah annahu lam yujad. Mungkin yang pada ilmu Allah tidak akan mungkin terjadi. Ya, mungkin yang pada ilmu Allah tidak mungkin terjadi. Seperti iman bagi Abu Jahal kemarin. Ya, iman bagi Abu Jahal, ya, Allah sudah mengetahui sejak masa azali bahwa Abu Jahal kalaupun dia sudah ada dia nggak akan beriman. Itu sudah diketahui Allah dengan sifat ilmunya. Maka itu namanya mumkinun alimallah annahu lam yujad. Makanya nanti pembahasan berikutnya kita akan membahas apakah iradah itu sama dengan amar atau perintah. Ya, insya Allah akan kita ulas pada pertemuan yang akan datang. Ya, pelan-pelan kita mengaji ini. Ya, jadi kalau pertanyaan jangan ta'aluk dulu pertanyaannya. Nanti kita bahas di akhir daripada pertemuan kita ini. Ya, untuk ta'aluk daripada sifat iradah. Barangkali cukupkan sampai di sini dulu. Saya beri atau kembalikan kepada moderator.